Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Ma'arofah dengan NIM 20043161999 Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran problem based learning. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran problem based learning. Problem based learning adalah model pembelajaran yang mengedepankan siswa pada masalah untuk memulai pembelajaran. Masalah yang diberikan kepada siswa sebelum siswa memperoleh konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah tersebut, siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang harus dipelajari untuk memecahkan masalah yang diberikan. Untuk selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di sini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian disajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, dan juga inisiatif. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Yang ketiga, pembimbing penyelidikan. Mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen sehingga mendapat insight untuk pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya. Beberapa di antaranya video, model, laporan, dan membagi tugas di antara anggota dalam kelompok. Yang kelima, analisis evaluasi. Arahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang dijalankan dalam penyelidikan. Kelompokkan bagian yang sudah dianalisis, keterkaitannya satu dengan yang lain. Sekian penjelasan tentang model pembelajaran problem based learning. Setelah itu saya akan menyajikan praktek model pembelajaran problem based learning. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, Bu. Oke. Baik. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Untuk Avena mohon dipimpin. Sebelum mengawali kelas pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Apakah masuk semua? Ya, masuk semua. Sebelumnya kita membahas materi yang kemarin ya. Apakah ada yang masih ingat materi kemarin? Dan coba jelaskan. Saya, Bu, Ya. izin menjelaskan. Kemarin kita membahas tentang elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Nana. Oke, saya akan melakukan share screen video. Nanti kalian analisis dan saya bentuk kelompok ya. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mengatur keadaan ekonomi melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dilakukan untuk mengendalikan kondisi perekonomian negara. Kebijakan moneter juga memiliki berbagai jenis, peran, dan instrumen. Untuk lebih memahami kebijakan yang satu ini, yuk simak ulasannya.
Jenis kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif yaitu kebijakan menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat resesi atau deflasi. Kebijakan moneter ekspansif yang pertama yaitu menurunkan giro wajib minimum. Yang kedua, membeli sekuritas pemerintah. Yang ketiga, menurunkan tingkat diskonto. Selanjutnya, kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif meliputi meningkatkan giro wajib minimum, menjual sekuritas pemerintah, dan meningkatkan tingkat diskonto. Sebelum lanjut ke materi, mari kita ingat pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi yaitu proses meningkatnya harga-harga secara umum, dan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu atau terus-menerus. Sedangkan deflasi yaitu jatuhnya tingkat harga rata-rata. Deflasi terjadi ketika produksi barang dan jasa meningkat dengan tajam dan cepat dibandingkan jumlah uang dalam ekonomi. Kemudian tujuan dan peran dari kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Bank sentral harus berusaha menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran, yaitu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter, yaitu dengan operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, tingkat diskonto, kredit selektif, dan imbauan moral. Nah, apa yang dimaksud operasi pasar terbuka? Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bisa diperhatikan, kebijakan pasar terbuka dilakukan oleh Bank Sentral dengan menjual SBI atau membeli SBI. Ketika menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar, dan ini untuk mengatasi inflasi. Karena apa? Ketika SBI yang dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima oleh Bank Sentral, dan pada akhirnya bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Namun sebaliknya, ketika Bank Sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang yang beredar, dan ini untuk mengatasi deflasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud giro wajib minimum? Yaitu kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Kebijakan cadangan kas atau giro wajib minimum dilakukan dengan menaikkan cadangan kas atau menurunkan cadangan kas.
menaikkan cadangan kas, akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, dan ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, sama artinya dengan bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Karena hal itu, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat, dan ini dapat mengatasi deflasi. Kemudian, apa itu diskonto? Tingkat bunga diskonto merupakan kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Kebijakan diskonto bisa dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat inflasi. Sebaliknya, ketika menurunkan suku bunga bank, maka akan menambah jumlah uang yang beredar dan ini dapat mengatasi deflasi. Selanjutnya yaitu kredit selektif. Kebijakan pengawasan kredit selektif yaitu kebijakan yang menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Ada dua jenis kebijakan kredit, yaitu kredit selektif dan kredit longgar. Kredit selektif dilakukan dengan pemberian kredit yang ketat kepada masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga dapat mengatasi inflasi. Sebaliknya, dengan kredit longgar, yaitu pemberian kemudahan dalam memperoleh pinjaman, menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, dan ini dapat mengatasi deflasi. Selanjutnya, kebijakan imbauan moral. Kebijakan yang dilakukan bank sentral dengan cara memberikan saran melalui pengumuman, pidato, ataupun anjuran di media massa berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman kepada khalayak umum. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter merupakan tindakan-tindakan bank sentral yang mempengaruhi pasokan uang, tingkat suku bunga, dan tersedianya kredit dalam ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari video tersebut ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya bagi kelompok. Saya Bu mau Ya. bertanya, apa pengaruh kebijakan moneter terhadap sebuah bisnis? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi selain Mbak Aulia. Baik, kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia. Eksternal dan ekonomi makro dari segi keseimbangan internal. Diharapkan kebijakan ini mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta terjadinya stabilitas harga. Begitupun dengan tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang ditandai dengan harga stabil, banyaknya keseimbangan kerja, banyaknya kesempatan kerja secara neraca pembayaran yang seimbang. Jika perekonomian ini belum stabil atau terganggu, maka Bank Sentral akan melakukan berbagai tindakan yang mengarah pada usaha stabilisasi. Umumnya, ini akan melibatkan instrumen berupa suku bunga, giro, valuta asing, dan lainnya. Memang yang pertama kali akan merasakan pengaruhnya adalah sektor perbankan. Namun kemudian secara perlahan juga akan dirasakan oleh sektor real, termasuk bisnis Anda. Sekian mungkin. Gimana Mbak Aulia? Ada yang masih ditanyakan lagi? Cukup Bu. Terima kasih. Untuk lainnya? Mana? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bagi kelompok secara random untuk menganalisis video tersebut ya. Untuk kelompok pertama, Avena, Aulia, Nana,
Tifa, dan Afrisma. Untuk kelompok 2, Alika, Amelia, Alia, Alda, dan Arlinda. Nanti kita ketemu 15 menit lagi ya. Untuk kelompok pertama, silakan presentasi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral suatu negara untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mencapai tujuan makroekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dimaksudkan untuk mempengaruhi harga dan kegiatan sektorial suatu perekonomian. Proses dalam mempengaruhi harga dan sektorial disebut sebagai mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini memberikan kejelasan peran bagi Bank Sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Sentral dapat lebih fokus dalam mencapai tujuannya. Kestabilan nilai rupiah yang bersifat internal tercermin dari tingkat inflasi, sedangkan yang bersifat eksternal tercermin dari nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara umum yang bersifat terus-menerus dalam periode tertentu. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Terima kasih. Untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Dia, Mbak Amalia. Apa dampak laju inflasi pada kebijakan moneter? Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, laju inflasi ini berdampak pada dunia perbankan, di mana saat laju inflasi yang tinggi akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengarahkan dana di masyarakat. Karena dengan inflasi yang tinggi, tingkat bunga real akan menurun, sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaan dalam produk-produk perbankan. Selain itu, saat suku bunga real yang menurun bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga real di luar negeri akan memicu larinya dana masyarakat ke luar negeri. Karena dirasakan masyarakat lebih menguntungkan menyimpan dana di luar negeri. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada untuk kelompok 2, silakan presentasi. Baik, saya akan presentasi dari kelompok 2. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga kestabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja. Kestabilitas harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 mungkin ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya. Coba jelaskan keterkaitan kebijakan moneter dengan kebijakan ekonomi makro lainnya.
Untuk kelompok 2, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Avena. Kebijakan moneter merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan makro pemerintah lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi luar negeri, maupun kebijakan sektoral lainnya. Sebagai contoh, kebijakan moneter yang ekspansif memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi. Namun di sisi lainnya, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga inflasi, sehingga akan memberatkan neraca pembayaran luar negeri karena produk dalam negeri akan kehilangan daya saingnya di pasar luar negeri, yang berakibat menurunnya penerimaan devisa negara. Oleh karena itu, perlu diimbangi kebijakan sektor luar negeri kondusif yang dapat mengatasi hal tersebut, seperti misalnya dengan memberi kemudahan ekspor dan intensi ekspor lainnya. Kebijakan moneter ketat yang ditempuh untuk tujuan menurunkan tingkat inflasi akan memberi dampak negatif pada sektor itu dalam meningkatkan produksinya. Dalam kasus ini diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro lainnya agar produksi tetap dapat ditingkatkan. Kebijakan ekonomi makro lainnya yang perlu dilakukan diantaranya dengan memberikan insentif atau keringanan pajak bagi produsen, atau dengan insentif lainnya seperti penetapan harga khusus untuk bahan bakar industri dan kebijakan kemudahan perizinan usaha. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, mungkin untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa Mbak Arlinda untuk menyimpulkan materi hari ini. Mohon maaf. Baik, jadi kesimpulannya kebijakan yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesuksesan sebuah usaha, yakni kebijakan moneter. Kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral dengan menetapkan jumlah peredaran uang dan peningkatan suku bunga ini secara tidak langsung akan mempengaruhi harga pasar dan stabilitas ekonomi, yang nantinya juga akan sedikit banyak berdampak terhadap kondisi bisnis Anda. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup, Bu. Jelas, Bu. Oke, jika sudah, mari kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa japri ke saya. Untuk Mbak Alia, bisa tutup pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.